Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya Sleman SPD, calon guru penggerak angkatan 7 yang berasal dari SDN Cinanda, Kecamatan Daur Belando, Kabupaten Mojokerto. Mari kita simak video berikut ini. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran di kelas dan murid wajib mengikuti semua perintah atau petunjuk yang guru sampaikan. Dalam hal ini, guru menjadi sentral di dalam pembelajaran. Guru sebagai sumber ilmu bagi murid-murid, sehingga apa yang disampaikan guru di dalam proses pembelajaran wajib dipatuhi. Yang kedua, fokus pembelajaran pada ketercapaian materi dan pemenuhan KKM. Selama ini guru bagaimana mengejar materi yang disampaikan tuntas sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Selain itu, guru juga berfokus kepada bagaimana nilai kognitif siswa sesuai dengan standar KKM yang sudah ditentukan. Yang ketiga, di dalam pembelajaran aspek kognitif lebih tebal, sedangkan aspek afektif dan psikomotorik semakin tipis. Maksudnya, pembelajaran hanya berfokus pada pengetahuan saja, dengan nilai-nilai perasaan, nilai-nilai keterampilan itu kurang menjadi fokus dari guru. Yang keempat, siswa pasif dalam pembelajaran. Inisiatif muncul menunggu instruksi guru. Maksudnya apa? Ya karena pembelajarannya berpusat pada guru, maka murid tidak berani untuk mengutarakan ide, menyampaikan gagasan, usulan, karena guru mendominasi di dalam pembelajaran. Yang kelima, budi pekerti atau penanaman karakter bukan menjadi fokus pembelajaran. Ya karena guru sibuk dengan bagaimana mengejar materi tuntas, sibuk bagaimana nilai kognitif siswa bisa meningkat sesuai KKM, sehingga nilai-nilai budi pekerti, karakter, pembiasaan kurang menjadi fokus di dalam pembelajaran. Yang terakhir, pembelajaran terasa membosankan dan tidak bermakna. Bagaimana tidak bosan karena setiap hari mengerjakan tugas, mengerjakan soal supaya bisa mendapatkan nilai. Ruang untuk menunjukkan kreativitas, kemampuan nyaris tidak ada. Lalu pembelajaran juga tidak bermakna. Artinya tidak menimbulkan kesan mendalam pada diri murid. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pemikiran dan perilaku yang berubah setelah saya mempelajari modul 1.1 ini. Yang pertama, guru sadar untuk menuntun murid sesuai kodratnya. Kita ingat bahwa salah satu filosofi dari KHD adalah bagaimana kita menuntun murid sesuai kodratnya. Tidak mungkin padi tumbuh menjadi jagung. Tugas guru adalah menemukan kodrat itu dan menebalkannya. Yang kedua, guru melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Artinya, proses belajar di kelas dimulai dari murid. Kita bisa berdiskusi, kita bisa berdialog dengan mereka agar mereka menyampaikan ide atau gagasan apa yang diinginkan terkait dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan.
guru hendaknya memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk mereka berpikir, sehingga mereka betul-betul bisa mengembangkan apa yang menjadi kodratnya. Perubahan yang ketiga, yaitu pembelajaran menumbuhkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik murid, dan harus seimbang. Artinya apa? Sebelum mengenal modul 1.1, guru lebih berfokus pada aspek kognitif, tetapi setelah mempelajari filosofi KHD, maka hendaknya guru berubah bahwa pembelajaran yang dikembangkan harus menumbuhkan 3 aspek tersebut. Jika ketiganya bisa berjalan dengan seimbang, maka murid akan bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Perubahan yang keempat, yaitu guru membuat perencanaan pembelajaran yang menarik, bermakna, dan sesuai kebutuhan murid atau kekinian. Yang dimaksud menarik adalah bagaimana pembelajaran yang akan diterapkan betul-betul bisa membuat murid menjadi aktif berpartisipasi di dalam proses belajar. Bermakna mengandung maksud bagaimana pembelajaran yang diterapkan betul-betul bisa membawa makna mendalam dari setiap proses belajar sesuai kebutuhan murid atau kekinian. Ini menunjukkan konsep KHD, yaitu kodrat zaman. Murid-murid hari ini berada di zaman digital native atau era digital, maka pembelajaran pun bisa disesuaikan dengan macam-macam platform digital sebagai media pembelajaran. Perubahan yang kelima, yaitu guru menumbuhkan budi pekerti murid sesuai kultur budaya sekitar dan dimulai dari hal-hal yang sederhana. Untuk menumbuhkan budi pekerti banyak cara. Murid saya misalkan yang mayoritas suku bangsa Jawa, setiap pagi guru bisa menyambut siswa dengan saling bertegur sapa dan bersalaman. Guru juga bisa menerapkan unggah-ungguh bahasa Jawa dalam komunikasi sehari-hari, karena unggah-ungguh bahasa Jawa mempunyai nilai budi pekerti yang luhur. Apa yang dapat segera Anda terapkan agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Bagaimanakah penerapan pemikiran KHD dalam pembelajaran? Ada 3 langkah yang akan saya tuangkan. Yang pertama, guru membuat perencanaan pembelajaran yang menarik, bermakna, dan sesuai kebutuhan murid serta kekinian. Yang kedua, guru melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang ketiga, guru menumbuhkan budi pekerti murid sesuai kultur budaya sekitar dan dimulai dari hal-hal yang sederhana. Berikut ini saya menunjukkan video tentang praktik baik pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar apa? Matematika. Kalau belajar matematika sekarang yang disiapkan dulu matematika. Yang disiapkan dulu. Ya.
bangun. Pak, Bus, halo, aku, Dimas. Untuk di kelas 5 dulu, anak-anakku apakah sudah pernah mendapatkan pembelajaran tentang bangun uang? Kalau mendapatkan pembelajaran bangun uang tentang apa? Terus? Kampung, buku. Berarti anak-anakku sudah punya pengetahuan di kelas sebelumnya. Baik, sekarang apakah anak-anak bisa menggambar bangun kubus? Ada yang bisa menggambar bangun kubus ke depan? Saya dibantu untuk menggambar depan untuk menjelaskan semuanya. Ya, silakan. Dimas sama kakak. Ya, bisa menggambar bangun kubus depan. Yang lain, silakan menggambar bangun kubus di bukunya masing-masing. Silakan. Anak-anakku, untuk memperdalam pemahaman dan meningkatkan pemahaman anak-anakku tentang bangun ruang khususnya kubus, kita bisa membuat sebuah lagu. Setuju kita buat sebuah lagu? Setuju. Kalau kita buat sebuah lagu, kita pakai nada lagu apa yang enak ini? Lagu ada 5. Baik, ada yang punya ide, usulan tentang syairnya? Yang pertama apa? Oke, masuk. Ada yang mau tulis di depan? Ya, kalau nadanya dibantu tulis di depan. Bukunya bangun kubus. Setelah itu anak-anakku? Gelas rusuknya. Ya, bicara tentang rusuk. Bukunya bangun kubus, 12 rusuknya. Di situ cocok. Mungkin kita mau ke yang rusuk, Pak. Cepat dibuka dulu. Bukunya bangun kubus, 12 rusuknya. Ya, bidang sisinya 6. Oke, masuk. Setelah itu? Ya, titik sudut 8. Bukunya bangun kubus, 12 rusuknya. Bidang sisinya 6, titik sudut 8. Sekali lagi. Pembelajaran kita ini praktek materi tentang luas permukaan tentang volume bangun kubus dan luas permukaan bangun kubus. Kita nanti juga sudah berdiskusi tentang bagaimana kita buat sebuah lagu yang kita berikan judul kubus. Sangat menyenangkan pembelajaran kali ini. Bagaimana menyenangkan tidak? Mudah-mudahan pembelajaran kita ini juga bermanfaat. Anak-anakku jangan lupa bahwa sebagai generasi penerus bangsa kita senantiasa meningkatkan kemampuan diri kita meningkatkan budi baik kita. Jika bergaul dengan orang tua di rumah menggunakan kata-kata yang baik harus
Mari belajar bersama-sama, kita jadi generasi muda yang unggul. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan belajar kita bermanfaat dan bermakna. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.